Dalam program Life Unlimited kita sudah berapa bulan membahas satu tema terlepas. Terlepas dari begitu banyak hal yang membatasi, mengganggu kehidupan kita yang bukan dari Tuhan. Dan saya percaya kita sudah terlepas dari banyak hal. Hari ini kita akan membahas yang terakhir dari topik ini. Tahu topik apa? Yang mana kita akan terlepas dari apa? Masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya Susan Hoover. Setiap minggu, setiap hari, setiap jam ini, setiap di channel ini kita akan jumpa di dalam program ini Life Unlimited yang artinya hidup tanpa batas. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kita tidak akan dibatasi lagi oleh hal-hal yang seperti kita bahas berapa bulan ini, kita tidak akan dibatasi lagi oleh dosa, oleh kutuk, oleh oleh hukuman, oleh ketakutan, oleh putus asaan ya. Begitu banyak hal yang kita bicarakan dalam berapa bulan ini dan saya berharap bahwa semua pemirsa Life Unlimited benar-benar mulai nikmati hidup tanpa batas. Artinya hidup yang benar-benar terlepas dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Saya sangat nikmati episode ini, tema-tema ini, dan saya harap semua pemirsa merasa seperti itu. Nah, kemarin saya berkata itu yang terakhir, tapi tidak bisa terlepas dari topik ini, dan kita masih lanjut 4 episode lagi, tapi hari ini benar-benar yang terakhir. Janji ya, oke? Jadi saya harap kita bisa nikmati, tapi sebelumnya saya mau baca satu kesaksian. Kenapa? Karena dari semua program ini, terlepas, memang ada yang hubungi kami. Kan di sepanjang program ada nomor WA dan social media lain untuk bisa hubungi tim Life Unlimited. Nah, kemarin ada yang hubungi dan mengatakan seperti ini. Bukan saja seperti biasa minta doa untuk anak, untuk sakit penyakit, untuk sesuatu, ada pertanyaan. Tapi berkata ini dari seseorang dari Sulawesi Timur ya. Berkata apa? Bahwa memberi kesaksian lewat topik bahasan itu terlepas dari kata orang. Sangat memberkati dia dan mengarahkannya kepada Tuhan dan perkataannya bukan kata apa orang lain. Saya senang sekali terima kesaksian seperti ini bahwa saat kita membahas satu topik kita bisa terlepas dari sesuatu itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ini memang harapan. Kenapa tujuan kita membuat program ini? Bukan saja untuk membahas pengetahuan atau sesuatu, tapi untuk mengalaminya. Yesus dahsyat dan luar biasa. Dan itu benar-benar kerinduan saya. Untuk setiap orang, bukan saja tahu tentang Yesus, mengenal dia dan mengalami dia secara pribadi dalam hidupmu. Saat kita mengalami Yesus yang berkuasa, yang sempurna, yang ajaib, artinya hal-hal yang lama kita akan terlepas dari itu. Tidak ada bagian lagi dalam kehidupan kita. Semua yang selama ini mengganggu kita, mengikat kita, ya, membuat kita membatasi dan tidak jadi sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Kita akan terlepas dari itu. Jadi yang terakhir hari ini saya membahas adalah kita akan terlepas dari kejenuhan atau kebosanan atau kita bisa katakan hidup tanpa tujuan. Saya melihat banyak orang jenuh. Banyak orang hidup, mereka bangun pagi, makan sarapan, pergi kerja dengan jenuh-jenuh, dengan biasa-biasa. Dengan kerja, pulang, nonton TV, ya. Tidak semua TV yang salah ya, seperti nonton program Life Unlimited itu bagus ya. Tapi kadang-kadang orang cuma pulang nonton TV, makan malam, tidur, bangun,
bangun pagi, makan, sarapan, pergi kerja. Nah, itu memang hal-hal yang contohnya pergi kerja atau lakukan sesuatu, ya memang itu keharusan. Itu memang kita perlu. Tapi sayang sekali banyak orang tidak hidup dengan tujuan yang lebih besar. Akhirnya yang mereka alami adalah apa? Kejenuhan. Jenuh-jenuh menghadapi yang sama, merasa biasa-biasa saja. Kalau kita tanya, apa kabar? Biasanya semua katakan, baik-baik, baik-baik saja, ya kan? Tapi saya merasa itu kita katakan baik-baik, tapi maksudnya benar-benar yang menurut kita merasa biasa-biasa saja. Kayaknya saya percaya dengan Yesus kita bisa hidup yang luar biasa. Luar daripada biasa, bukan artinya nggak bangun pagi harus kerja. No, tapi maksudnya dalam segala sesuatu yang biasa, Tuhan bisa ubahkan itu jadi sesuatu yang baru. Amin. Kita bisa alami yang baru dengan Tuhan. Bahkan ini ada ayat dalam firman Tuhan. Dalam ratapan berkata apa? Yang pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat 23. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saya suka ayat ini tidak berkata bahwa kasih setia Tuhan sama setiap pagi, biasa setiap pagi. Tapi berkata bahwa tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak berhabis-habis, tapi berkata apa? Selalu baru tiap pagi. Artinya hidup bersama dengan Tuhan bukan hidup yang membosankan, bukan hidup yang jenuh-jenuh, yang biasa-biasa setiap hari. Tuhan memiliki sesuatu yang baru setiap pagi. Nah, saat kita alami, apalagi hidupnya mungkin belakangan ini kan dibatasi dengan peraturan, pergi keluar dan apa yang kita boleh lakukan. Kan banyak orang, termasuk saya pun, kadang-kadang bisa merasa bosan di rumah, jenuh dengan apa yang kita hadapi. Hadapi hal yang sama terus. Saya kan dulunya suka pergi-pergi kemana-mana. Nah sekarang banyak kerjaan saya seperti banyak orang. Kita hadapi apa? Saya hadapi laptop setiap hari. Ya bicara itu melalui itu kepada banyak orang. Memang kadang-kadang ada rasa jenuh. Tapi yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan berkata apa? Bahwa dia memberi yang baru setiap pagi. Baru setiap pagi, artinya ada yang baru kita bisa temukan di dalam Tuhan. Ada cara baru dia melakukan sesuatu. Ya saya terheran-heran dengan Tuhan luar biasa. Seperti setiap hari saya bisa ingat orang yang berbeda. Mau tanya kabarnya siapa ini, ingat untuk mendoakan siapa ini. Tidak yang sama setiap hari. Baru setiap hari siapa yang muncul-muncul. Siapa yang saya mau jumpa, siapa yang saya mau hubungi. Memang Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hal-hal yang biasa. Bahkan saya percaya sekali di sekolahmu, di tempat kerjamu, di komunitasmu, dimanapun kita hidup dan melakukan hidup yang biasa. Di situ Tuhan mau datang dan melakukan yang luar biasa. Di mana biasa kita ikuti orang cuman hello, apa kabar, lakukan yang apa. Kadang-kadang Tuhan melakukan yang baru. Di mana tiba-tiba kita mau doakan mereka, beri kesaksian kepada mereka. Tiba-tiba Tuhan melakukan mukjizat. Itu di tengah-tengah hidup yang biasa, Tuhan siapkan yang luar biasa. Amin. Bahkan banyak kesaksian ini masuk setiap bulan ke tim Life Unlimited. Di mana melalui program ini, yang mungkin kadang-kadang kita merasa biasa, Tuhan melakukan yang luar biasa. Dan kesaksian, kesembuhan, banyak sekali setiap bulan. Setiap bulan saya terima laporan. Ini bagaimana ada mukjizat yang terjadi. Nah itu yang mau Tuhan lakukan bagi kita. Mengenal Tuhan. Jangan pernah merasa mengenal Tuhan. Sudah menjadi orang percaya. Itu sampai di situ cukup. Dan setelah itu sampai mati ya sudah ada. No, ini hubungan dengan Tuhan. Sama seperti dalam keluarga, hubungan kita berjalan dan lebih dalam di antara suami istri dan orang tua kepada anaknya atau mengenal seseorang yang baru. Kan ada kan perubahan-perubahan, mengerti sesuatu yang baru, lihat yang baru tentang mereka. Sama dengan Tuhan, sesuatu dari para Tuhan bisa merasa baru setiap pagi, di mana dia kasih perkenalan yang baru kepada kita.
Saya merasa ini akan seperti kita bisa bangkitkan semangat kita. Dan kita akan lebih lagi mengenal yang baru dari para Tuhan. Saya ingat waktu saya kecil, kami tidak boleh mengatakan, aku bosan kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kamu mengatakan, aku bosan, bapak saya bilang, oh kurang kerjaan, ya udah keluar ke ladang lah, ini bersihkan inilah, lakukan itulah. Okay? Jadi saya ingat dulu tidak boleh mengatakan aku bosan. Jadi kalau aku bosan, waktu saya kecil, wah ini menunjukkan saya sudah dewasa ya. Tidak punya HP, tidak punya internet, tidak punya itu semua. Yang kita miliki kan yang main-mainan yang biasa. Jadi saat aku merasa bosan, saya tidak mau mengaku itu bosan karena tahu dikasih kerjaan. Jadi saya harus cari sesuatu yang kreatif. Cari melakukan sesuatu. Nah saya juga mau katakan kepada kita, kalau kita rasa jenuh, jangan coba isi itu dengan hanya main HP. Itu tidak solusinya. Oke, kalau kita merasa jenuh, bosan, jangan hanya kembali lagi kepada apa yang gampang. Tapi coba pikirkan sesuatu yang baru yang kita bisa coba lakukan. Coba cari untuk, ada berapa tipsnya ya. Lakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah. Lakukan sesuatu yang kreatif, mungkin hobi ya. Bisa keluarkan yang sudah lama tidak lakukan. Atau coba lakukan sesuatu untuk memberkati orang lain. Kenapa kadang-kadang kita merasa jenuh, mati, kering, seperti nggak semangat untuk kehidupan? Itu sering karena kita terlalu banyak waktu menuju kepada diri sendiri. Bagaimana kalau setiap kali merasa agak jenuh, bosan, biasa-biasa, memikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk memberkati seseorang yang lain. Wow, saat kita memberkati, saat kita menolong orang lain, ada semangat yang baru muncul. Kemarin pun saya merasa biasa-biasa setiap hari, saya agak jenuh dengan selalu setiap hari pakai laptop, lihat itu saja, belajar, mengajar, dan semua yang lain. Tiba-tiba ada permintaan, orang yang kekurangan, minta kami membawa sembako kepada mereka. Saya dengan suami agak masuk kampung sedikit ya, masuk kampung, mobil kami penuh dengan sembako, mulai bagi kepada mereka. Dan saya merasa semangat saya kembali lagi, wah sukacita sekali. Lebih bersukacita. Saat itu memberkati seseorang. Saya lihat mereka keluar dengan senyuman besar. Saya lihat dia ambil sembako dengan senyuman. Dia bersenyum. Tahu apa yang terjadi? Saya juga ikut bersenyum. Itu yang luar biasa. Nah saya ingat ada beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Israel. Saya pergi itu ke Laut Merah. Ya, ke Laut Asin. Dan Laut Asin itu dan laut-laut yang lain atau sungai-sungai yang lain. Itu bisa ada perbedaan, bisa dibandingkan. Contohnya Laut Asin. Semua di dalam itu mati dan tidak hidup. Kenapa? Daripada saya menjelaskan di sini, mengikuti saya ke Laut Asin di sana, Israel. Shalom dari Laut Asin, Israel. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai Laut Asin, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Dead Sea. Itu diterjemahkan sebenarnya seharusnya sebagai laut mati. Nah, laut mati itu kenapa dinamakan mati? Karena memang laut ini begitu asin sekali sampai tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Ikan-ikan, binatang-binatang yang lain tidak bisa hidup di dalamnya karena begitu asin sekali. 10 kali lebih asin daripada laut yang lain. Nah, itu yang membuat tempat ini sangat menarik sekali. Memang sangat indah sekali di belakang saya saat ini, tapi menarik dan ada sesuatu yang kita bisa belajar juga dari laut asin atau laut mati ini. Nah, kenapa? Karena hal ini mati. Kenapa? Karena hanya itu air masuk, tapi tidak ada jalur keluar. Tidak ada yang mengalir keluar. Jadi semua air yang masuk di sini hanya stagnasi di sini saja. Dan karena ini memang sangat panas sekali di tempat di padang gurun ya, itu sampai akhirnya airnya berkurang dan hanya yang ada asinnya. Nah, jadi karena tidak ada jalur keluar untuk itu mengalir, makanya akhirnya air semua menjadi stagnasi, asin, dan menjadi tempat yang mematikan saja. Jadi sekalipun cantik dari luar, itu sebenarnya sangat asin dan mematikan, tidak ada kehidupan di dalam. Nah, ini juga adalah gambaran sebagai kita orang percaya bahwa Tuhan sangat mau sekali kita memiliki hidup yang mengalir. Semua yang kita menerima dari Dia bukan saja masuk ke dalam, tapi itu boleh mengalir keluar kepada orang lain. Nah, Tuhan juga tidak mau semua mengalir keluar dan tidak menerima sesuatu, itu juga menjadi tempat yang kering, yang kosong, yang juga tidak
ada apa-apa. Tapi Tuhan mau kita menerima sampai kelimpahan. Dan apa yang kita menerima dari kelimpahan itu boleh mengalir keluar untuk orang lain. Nah itu sangat luar biasa. Kalau itu terjadi, tidak akan seperti laut ini. Tapi akan menjadi laut, akan menjadi tempat yang memiliki kehidupan. Di mana yang lain-lain boleh bertumbuh. Dan harapan saya dan memang harapan Tuhan ini gambarannya adalah kita orang percaya bisa memiliki hidup seperti itu. Menerima sampai kelimpahan dan mengalir keluar kepada orang lain. Belajar sesuatu. Karena begitu asin, kenapa? Karena air yang di dalam lautnya. Bahkan bahasa Inggrisnya laut mati. Mati. Stagnasi dan tidak keluar. Nah Tuhan tidak mau kita seperti itu. Apa yang membuat kita jenuh, seperti mati, seperti tidak ada tujuan. Karena semua hanya mengarah kepada diri sendiri. Terlalu fokus untuk masalah diri sendiri. Terlalu fokus untuk hanya menerima. Dan saat itu terjadi, kita tidak seperti mengalir, memberi kepada yang lain. Makanya di situ mulai stagnasi. Merasa sedikit mati, asinnya rasanya. Kayaknya luar biasa sekali kita bisa belajar dari laut asin itu. Adalah Tuhan tidak menciptakan kita menjadi seperti itu. Tuhan menciptakan kita untuk mengalir, untuk Dia memenuhi kita dengan sesuatu. Dan apa yang dimenuhi dengan kita yang baru, kasih setianya, semangatnya, tujuannya, memberkati kita. Itu keluar kepada orang lain. Dan selagi itu mengalir, itu yang bisa merasakan kita seperti baru, semangat baru, hidup kembali, ada tujuan dan tidak jenuh-jenuh bosan lagi. Saya merasa banyak orang jenuh karena nggak ada tujuan. Setiap hari main HP, nonton TV, lakukan yang biasa. Makanya kalau kita mau terlepas dari jenuh-jenuh, terlepas dari bosan-bosan, terlepas dari yang biasa, kita harus rela lakukan yang luar biasa. Bahkan ini Rasul Paulus memberikan tips-tips, memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Mari kita lihat, kita bisa buka bersama-sama dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama mulai ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Di sini kita bisa merasakan hatinya Paulus untuk si Timotius. Ya dia ingat dia siang malam dalam doanya. Dan dia tahulah terbelakangnya Timotius. Bahkan dia katakan ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu dan ibumu. Dia berkata, dan sekarang yang di dalam dirimu. Jadi Paulus berkata, Timotius, aku tahu dulu kamu semangat. Aku tahu ibumu, aku tahu nenekmu. Aku tahu mereka semangat. Tapi ini nasihat yang dia berikan kepada anak muda Timotius. Ayat yang ke-6, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu. Dia berkata apa? Karunia itu ada, semangat itu ada. Masalahnya seperti itu turun-turunan, kamu seperti gak merasa itu, mungkin lagi kurang semangat. Kalau dalam bahasa Inggris berkata apa? Seperti ini, stir it up, mengadu-adukan itu. Ya seperti kalau kita masak sop dan kadang-kadang itu semua kentangnya, sayurnya, apanya itu kan semua turun ke bawah, gak kelihatan. Memang itu gak keluar panci, itu ada, tapi sudah turun seperti gak kelihatan. Jadi kadang-kadang perlu apa saat kita masak itu, adu-adukan, jadi kita adu-adukan straight up, itu kembali lagi ke atas. Nah sama dengan semangat dan karunia yang ada di dalam hidup kita, tujuan hidup kita. Kadang-kadang hidup hari dengan biasa, itu seperti turun. Bukan hilang dari hidupmu, karunia tidak diambil balik Tuhan, semangatmu gak hilang, apimu gak hilang, tujuan hidupmu gak hilang, itu semua ada. Masalahnya kadang-kadang sudah seperti turun. Dan perlu kita mengadukan, ubarkan, membawa itu bangkit kembali. Itu nasihat Paulus kepada Timotius, mengingatkan bahwa tujuan hidupmu itu ada. Jangan mengikuti perasaan jenuh-jenuh, bosan-bosan, biasa-biasa. Jangan ikut perasaan itu. Membangkitkan apa yang ada dalammu. Bahkan dia katakan ayat yang berikut, ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Dia mengingatkan, jangan takut lakukan yang baru, jangan takut keluar bersaksi, jangan takut ikut panggilan Tuhan. Tapi ambil waktu, mulai membangkitkan apa yang ada dalam dirimu. Nah, karena itu kita akan masuk lagu yang sangat cocok untuk topik ini ya. Kita akan masukkan dengan lagu Nyalakan Apimu. Berlari sampai akhir, suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Everybody clap your hand, come on. Everybody, just come on. Amin, saya percaya sudah sangat semangat setelah lagu itu ya, lagi nyala-nyala apimu. Amin. Dengan kita mengerti bahwa semua hal yang ada di atas hidupan kita, panggilan dari para Tuhan, karunia itu semua tidak hilang. Itu masih ada. Tapi tetap setiap hari kita memilih. Kita memilih untuk bagaimana cara guna waktu kita. Kita memilih untuk lakukan yang baru atau mundur dan lakukan yang lama. Setiap hari keputusan-keputusan kita akan menentukan masa depan kita. Nah, saya ingat satu orang di dalam firman Tuhan yang menjadi sangat sukses oleh Tuhan. Daud. Dari anak muda yang bukan siapa-siapa akhirnya menjadi seorang raja berkuasa. Tapi saat dia raja, sebagai seorang raja yang sudah kemenangan luar biasa, disukai semua orang. Ada hari-harinya dia buat keputusan yang salah. Kadang-kadang dia pun jenuh-jenuh, biasa-biasa, tidak puas dengan hidupannya. Dan ambil keputusan yang salah. Dan itu menentukan masa depannya. Contohnya, ada waktunya di mana raja seharusnya lagi dalam perangan. Tapi Daud memilih tidak ikut berperang, tidak memimpin bangsanya dengan baik. Dia kembali ke istananya. Dia kembali ke istananya dan saya bisa tahu dia lagi jenuh, lagi nggak enak, lagi agak susah gimana. Karena malam-malam nggak bisa tidur. Malam-malam nggak bisa tidur daripada bangun, berdoa, memutuskan untuk jalani panggilan dengan baik, menjadi pemimpin dengan baik. Dia lihat-lihat jendelanya, dia lihat-lihat seorang perempuan mandi. Dan dia panggil, dia menjadi suka dan mawakan dia. Dia punya istri, dia punya orang lain. Tapi dia panggil perempuan ini Bathsheba. Berhubungan dengan dia, padahal dia punya suami. Dan akhirnya Bathsheba ini menjadi hamil. Karena itu salah keputusan dan salah keputusan. Akhirnya Daud salah keputusan lagi. Dan akhirnya buat rencana supaya sengaja suaminya Bathsheba ini akan mati dalam perangan. Dia minta untuk prajurit lain mundur supaya dia sendirian dibunuh oleh musuh. Betapa salahnya nih, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena saat dia jenuh,
Saat dia bosan itu karena dia tidak ikut tujuan, dia tidak ikut panggilan, dia tidak ikut posisinya yang Tuhan berikan kepada dia. Dia memilih untuk memutuskan untuk gunakan waktu dengan salah. Akhirnya seperti mungkin banyak orang kita anak muda. Saat tidak ikut panggilan Tuhan, saat bosan-bosan, apa yang kita lakukan? Mungkin buka Instagram, TikTok, lihat sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, jatuh dalam pornografi dan yang lain-lain. Itu bisa terjadi. Makanya yang penting kita mengerti, Tuhan memanggil kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk yang baik. Tapi setiap hari kita bisa memutuskan, gunakan waktu itu dengan baik atau tidak. Kita bisa memutuskan ikut panggilan itu atau tidak. Saat merasa jenuh, stop dan pikir, kenapa rasa jenuh? Artinya ada waktu kosong. Dengan waktu kosong, aku melakukan apa? Coba pikir, dengan waktu kosong ini, aku bisa memberkati siapa? Aku bisa belajar apa? Aku bisa lakukan yang kreatif apa? Dengan tips-tips seperti ini, itu akan menentukan masa depan yang jauh lebih baik. Tapi kabar baik untuk kita semua sama seperti untuk Daud. Kita lihat orang yang buat salah keputusan, yang buat kesalahan dalam masa jenuh. Tuhan tetap punya anugerah dan bisa pulihkan dan bisa mengampuni mereka. Tapi itu bukan tanpa mereka ada pergumulan. Itu bukan tanpa mereka ada konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi lebih baik kita gunakan waktu dengan baik. Bahkan musim jenuh-jenuh, bosan-bosan. Cari dengan waktu kosong. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengalir dengan Tuhan menjadi sumber berkat kepada orang lain. Amin. Saya harap hari ini semua bisa terlepas dari jenuh-jenuh. Dengan apa? Temukan kembali panggilan. Temukan kembali karunia. Temukan kembali hobi. Temukan kembali kreatifmu. Temukan kembali cara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa hari ini, bahwa mereka bisa terlepas dari musim jenuh ini, dari rasa bosan dengan tidak ada tujuan. Tapi Engkau hari ini Tuhan, akan seperti membangkitkan apa yang mereka abaikan selama ini. Karunia, panggilan, tujuan, hal-hal kreatif yang baru Engkau membangkitkan dalam mereka. Oh, saya berdoa Tuhan, setiap kali ada waktu kosong dalam hidup mereka, daripada mereka jenuh-jenuh dan tidak menggunakan dengan baik, mereka akan ambil waktu itu untuk cari tahu kehendak-Mu, sesuatu yang baru daripada Engkau. Dan mereka akan mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Oh, kami percaya Tuhan, sesuatu yang luar biasa, yang baru akan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, kalau ada yang merasa semangat terlepas dari musim jenuh ini dan melakukan sesuatu yang baru menjadi berkat bagi orang lain, hubungi kami, cerita kepada kami. Kami mau dengar kesaksian-kesaksian bagaimana atau selama episode-episode ini, series terlepas ini. Kalau ada yang memberkati, kalau ada yang mengubahkan menjadi kenyataan dalam hidupmu, kabari kami. Kami sangat senang sekali melihat pemirsa Life Unlimited benar-benar alami hidup yang tidak terbatas, yang terlepas dari itu semua dan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited berikut. Saya Susan Huber mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.